Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Salam sehat, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan pembelajaran IPA kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Anak-anakku telah mencoba untuk melakukan pengamatan objek IPA dan pengukurannya. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan yang kemarin. Kalian semua telah mencoba untuk melakukan pengamatan di halaman rumah masing-masing. Ada yang mengamati tumbuh-tumbuhan, ada yang mengamati hewan, ada yang mengamati motor, dan lain sebagainya. Pada dasarnya kita akan belajar memahami tentang besaran, tentang besaran. Nah, besaran itu ada dua, yaitu besaran pokok dan yang satunya adalah besaran turunan. Nah, besaran pokok itu meliputi panjang yang satuannya meter, disingkat dengan M kecil. Kemudian yang kedua massa, satuannya kilogram. Bisa disimak pada layar, nggih. Kemudian yang ketiga waktu, satuannya adalah sekon. Suhu, satuannya Kelvin. Kuat arus listrik, satuannya ampere. Intensitas cahaya, satuannya kandela. Dan jumlah zat, satuannya mol. Nah, ini semuanya ini adalah merupakan besaran pokok. Apa itu yang disebut dengan besaran? Ya, kita pahami di sini teori singkatnya. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Kalau kemarin kalian sudah mengamati contohnya tumbuhan, ada yang mengamati pohon mangga, itu misalkan tingginya pohon mangga itu dapat diukur, tingginya pohon mangga dapat diukur. Kemudian diameter batang pohon itu juga dapat diukur. Nah, sesuatu yang dapat diukur itu yang dinamakan dengan besaran. Nah, ini bisa dinyatakan dengan angka dan satuan. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran. Nah, kemudian besaran pokok itu tadi adalah besaran yang satuannya didefinisikan tersendiri. Nah, sedangkan yang kedua, yaitu besaran turunan, adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok. Nah, besaran turunan itu contohnya luas. Luas itu asalnya dari panjang dan lebar. Ini meter, panjang satuannya meter, lebar juga meter. Panjang dikali lebar ini menjadi luas. Kemudian volume, panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian kecepatan, asalnya dari jarak dibagi waktu. Nah, ini merupakan besaran turunan. Ini ada luas, volume, dan kecepatan. Berikutnya adalah satuan baku. Adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional. Juga disebut sebagai satuan internasional atau disingkat SI.
ya, satuan internasional. Contoh satuan internasional itu adalah meter, kilogram, dan detik. Sistem satuan internasional dibagi menjadi dua, yaitu sistem MKS, singkatan dari meter, kilogram, sekon. Yang kedua adalah sistem CGS, sentimeter, gram, dan sekon. Nah, besaran-besaran tadi dapat diukur. Ini alat ukurnya. Di sini dapat kita pelajari ya. Alat ukur ya. Yang pertama adalah alat ukur panjang. Ini bisa menggunakan mestar atau penggaris. Mestar adalah alat ukur panjang dengan ketelitian sampai 0,1 cm atau 1 mm. Ya, kalian semua sudah sering menggunakan penggaris tentunya. Kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya mestar atau penggaris. Yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong ini dipakai untuk mengukur suatu benda dengan panjang yang kurang dari 1 mm. Skala terkecil atau tingkat ketelitian pengukurannya sampai dengan 0,01 cm atau 0,1 mm. Nah, umumnya jangka sorong ini digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, mengukur diameter bola, mengukur tebal uang logam, dan diameter bagian dalam tabung. Jangka sorong memiliki dua skala pembacaan, yaitu skala utama atau skala tetap dan skala nonius. Skala utama ini yang terdapat pada rahang tetap jangka sorong, rahang yang tidak bergerak, ya, rahang tetap. Kemudian skala nonius yaitu skala yang terdapat pada rahang sorong yang dapat bergeser atau dapat digerakkan. Nah, ini yang diam itu yang bagian atas ini, kemudian yang bagian bawah ini yang bergerak. Jadi yang diam ini skala utama, yang bergerak yang bawah ini adalah angkanya merupakan skala nonius. Kemudian ada alat ukur yang namanya mikrometer skrup. Mikrometer skrup merupakan alat ukur panjang dengan tingkat ketelitian terkecil yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Skala terkecil atau skala nonius pada mikrometer skrup terdapat pada rahang gesernya, sedangkan skala utama terdapat pada rahang tetap. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur diameter benda bundar dan plat yang sangat tipis. Ini gambar skala gambar mikrometer skrup seperti ini nggih, diperhatikan. Kemudian untuk yang berikutnya adalah alat ukur massa. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda adalah neraca. Ya. Berdasarkan cara kerjanya dan ketelitiannya, neraca dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah neraca digital, yaitu neraca yang bekerja dengan sistem elektronik. Saat zaman sekarang ini, hampir semuanya bisa digunakan dengan cara elektronik. Tingkat ketelitiannya bisa atau hingga 0,001 gram. Ini gambarnya, contoh skala neraca digital seperti pada gambar ini nggih. Kemudian ada neraca Ohaus, yaitu neraca dengan tingkat ketelitian hingga 0,01 gram. Ini gambar neraca Ohaus, kalian perhatikan. Kemudian yang ketiga, neraca sama lengan, yaitu neraca dengan tingkat ketelitian mencapai 1 mg atau 0,001 gram. Ini neraca sama lengan, gambarnya
tampak seperti ini. Yang ketiga, alat ukur waktu. Satuan internasional untuk waktu adalah detik atau sekon. 1 sekon standar adalah waktu yang dibutuhkan oleh atom cesium-133 untuk bergetar sebanyak 9.000.631.770 kali. Bisa membayangkan ya, begitu banyaknya getarannya dalam 1 detik. Alat yang digunakan untuk mengukur waktu antara lain jam matahari. Mungkin kalian baru mendengar ini ya, jam matahari. Kemudian jam dinding, arloji, ini gambar arloji. Kemudian ada stopwatch, ini gambar stopwatch. Ya. Kemudian alat pengatur suhu, yaitu termometer dengan bahan zat cair. Ada yang pertama termometer laboratorium. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu air dingin atau air yang sedang dipanaskan. Termometer laboratorium menggunakan raksa atau alkohol sebagai penunjuk suhu. Raksa dimasukkan ke dalam pipa yang sangat kecil atau pipa kapiler. Kemudian pipa dibungkus dengan kaca yang tipis. Tujuannya agar panas dapat diserap dengan cepat oleh termometer. Ini gambar termometer laboratorium seperti ini. Kemudian untuk mengukur suhu di ruangan menggunakan termometer ruang. Termometer ruang biasanya ini dipasang pada dinding atau tembok rumah atau kantor. Termometer ruang mengukur suhu udara pada suatu saat. Skala termometer ini antara minus 50 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. Skala ini digunakan karena biasanya udara ruangan itu beberapa tempat bisa berada di bawah 0 derajat Celcius, makanya sampai menggunakan minus 50 derajat Celcius. Dan di beberapa wilayah ini bisa melebihi melebihi 0 derajat Celcius, tapi tidak sampai melebihi 50 derajat Celcius. Maka diberi batas dari minus 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Ini gambar termometer ruang seperti ini ya. Kemudian termometer klinis, Anda mungkin sering melihat ketika ke puskesmas atau rumah sakit atau klinik mengantarkan periksa, itu kadang-kadang termometer ini dijepit pada ketiak. Termometer klinis disebut juga termometer demam. Ini digunakan untuk dokter atau tenaga kesehatan untuk mengukur suhu tubuh pasien. Pada keadaan sehat, suhu tubuh manusia itu sekitar 37 derajat Celcius. Tetapi kalau kita demam, itu bisa mencapai angka 40 derajat Celcius. Ini termometer klinis, gambarnya seperti ini yang sering digunakan oleh tenaga kesehatan. Ya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Kita sudah bisa mengetahui apa itu besaran dan alat ukurnya. Ya, kemudian anak-anak semua tidak usah mengumpulkan tugas, hanya materi yang kalian simak pada video ini yang penting-penting kalian catat saja pada buku catatan kalian masing-masing. Tidak usah dikumpulkan, cukup ditulis pada buku catatan saja. Terima kasih dan semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Saya akhiri sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.